Selamat pagi teman-teman, saya akan mencoba menanggapi diskusi keempat ini dengan sebuah video. Di sini disampaikan bahwa diskusinya adalah peranan inovasi pembelajaran berbasis TIK. Nah, sebelum kita akan membahas tentang peranan inovasi dalam pembelajaran berbasis TIK, saya ingin membedah sedikit modul yang sudah ada di sini. Pada intinya, semua itu berawal dari readiness, di mana readiness itu lebih kepada kesiapan baik individu atau user dan juga infrastruktur dalam menggunakan penerapan pembelajaran berbasis teknologi. Itu kesimpulan yang saya peroleh dari berbagai sumber selain dari buku, Wikipedia, dan sumber lain. Nah, readiness ini dibagi menjadi dua yang seperti tadi saya sampaikan. User dan perilaku, yaitu kita sendiri dan anak-anak didik kita, dan juga infrastruktur yang meliputi alat-alat, entah itu perangkat komputer, gadget, internet, software, dan apapun itu yang berhubungan dengan teknologi. Nah, readiness ini berdampak pada digital divide, di mana digital divide ini terjadi apabila seseorang atau user dan juga infrastruktur tidak dapat mengimbangi perkembangan dari teknologi yang sudah ada itu sendiri. Nah, dengan begitu, dengan adanya digital divide, salah satunya itu nanti akan memunculkan, dampaknya adalah, dampak positifnya memunculkan rasa ingin tahu dan juga motivasi bagi user untuk dapat mengembangkan, meningkatkan kesiapannya dalam bidang teknologi ini. Selain itu juga motivasi tersebut akan berpengaruh pada bagaimana dia akan mempersiapkan infrastrukturnya, baik gadget, peralatan, software, dan semuanya yang mendukung pada readiness dalam perkembangan teknologi dalam pembelajaran. Untuk saat ini kebetulan di sekolah kami sudah melakukan integrasi dalam teknologi, di mana dalam setiap pembelajaran maupun sistem dan administrasi terintegrasi dengan teknologi yang ada. Salah satunya adalah yang saya bisa sebutkan Google Drive, di mana kami selaku para guru dapat melakukan pembelajaran dan persiapan materi serta mendokumentasikan hasil belajar anak melalui Google Drive, dan di mana setiap guru bisa berkolaborasi satu sama lain. Dalam Google Drive ada banyak fiturnya, Google Form dan seterusnya yang bisa dilakukan untuk berkolaborasi bersama antar guru, dan juga digunakan sebagai media penyimpanan dari setiap siswa yang sudah terdaftar dalam website sekolah. Kemudian ada penerapan Google Classroom, di mana pembelajaran yang tidak dapat dilakukan di sekolah dapat dilakukan di mana saja ketika siswa dapat mengakses pada situs Google Classroom tersebut. Selain itu, sekolah kami juga menggunakan Alma. Alma itu digunakan sebagai administrasi, di mana Alma merekod semua informasi tentang siswa, jadwal, dan juga kelasnya, pembagian kelas, informasi orang tua, pribadi, personal, bahkan setiap insiden dan juga pelaporan perkembangan pembelajaran dari siswa. Selain itu, kami menggunakan Sisau. Sisau di sini adalah semacam portfolio digital, di mana para siswa dapat mengunggah hasil kerjanya, hasil pembelajarannya, hasil demonstrasi pembelajarannya pada Sisau, sehingga guru dapat melihat langsung apa yang sudah didemonstrasikan oleh siswa berdasarkan pembelajaran atau pengetahuan yang diperolehnya, sekaligus memberikan input, refleksi maupun komentar tentang apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki. Nah, kami juga memiliki lab komputer, di mana perangkatnya sudah didukung dengan peralatan yang terkini, laptop, iPad, dan juga koneksi internet. Di sini anak-anak belajar tentang keterampilan dalam penggunaan komputer, digunakan juga untuk research atau penelitian, di mana ketika anak memiliki suatu project atau sesuatu yang harus diteliti, dia bisa menggunakan lab komputer dan mengasah skill penggunaan komputer mulai dari mengetik, membuat grafik, pencatatan data, dan sebagainya. Kami juga memiliki green screen,
Green screen ini digunakan ketika anak akan mendemonstrasikan hasil pembelajarannya melalui video sehingga mereka dapat berinteraksi dan dapat kreatif dalam konten pembelajaran yang akan disampaikan, dan biasanya juga konten tersebut akan diupload kepada siswa, diupload di siswa sebagai portfolio atau hasil pembelajarannya mereka. Kelas-kelas kami juga terintegrasi dengan IT, di mana setiap kelas ada komputer, ada laptop, dan juga ada LCD. Dapat kita lihat ini salah satu kelas saya, dan koneksi dari laptop ke LCD sudah dalam bentuk nirkabel. Kami menggunakan dongle sehingga tidak perlu lagi menggunakan kabel. Dan ini mendukung pembelajaran siswa, di mana pembelajaran bisa bersifat interaktif, dan juga multimedia. Kemudian kita akan masuk pada topik utama diskusi, yaitu tentang peranan inovasi pembelajaran berbasis TIK. Dari semua infrastruktur yang sudah ada di sekolah kami, peranannya lebih kepada mempersiapkan dan mengakomodir peserta didik dan guru dalam era 4.0, di mana anak-anak dan pembelajaran berfokus pada pembelajaran yang bersifat inquiry, di mana mereka akan mencari, mengeksplorasi sendiri apa pengetahuan mereka dan mengkonstruk sendiri pengetahuan yang mereka dapat dari konteks dan tema yang kita sajikan. Kemudian melatih skill atau keterampilan anak-anak atau peserta didik kita di sini dalam hal penggunaan dan penerapan teknologi, dan juga skill-skill lainnya, komunikasi, sharing, caring, dan juga diskusi. Kemudian peranan lainnya adalah mengembangkan multiple intelligence anak. TIK mengakomodir multiple intelligence karena mencakup tentang audio, visual dan spasial, matematika, kemudian bahkan juga termasuk kinestetik dan multiple intelligence lainnya. Yang lainnya dari peranan TIK adalah memudahkan perencanaan. Itu yang sudah kami alami di sekolah, di mana guru dan sekolah memiliki perencanaan yang terintegrasi dan berkolaborasi satu sama lain, sehingga bisa saling mendukung baik dari guru kelas dan special subject teacher. Selain itu memudahkan dalam assessment, karena semua dokumentasi ataupun hasil pembelajaran anak dapat diakses dengan mudah melalui media teknologi dan dilihat juga secara langsung oleh orang tua sebagai umpan balik, di mana ketika orang tua melihat hasil pembelajaran ini, mereka pun dapat membantu, memberikan feedback dan dorongan yang lebih pada pembelajaran di rumah. Selain itu juga memudahkan kita dalam mengorganisasi data, entah itu perencanaan bagi guru dan juga data-data siswa serta portfolio. Dan bagi sekolah secara keseluruhan yang kami gunakan dalam Alma adalah memudahkan administrasi, di mana setiap pencatatan data siswa dapat terekod secara lengkap dan juga dapat dimonitor setiap saat, bahkan mulai dari jadwal guru, siswa tidak masuk, insiden yang terjadi di sekolah, dan hal-hal yang perlu di follow up dalam waktu cepat. Saya rasa ini adalah tanggapan diskusi saya, di mana saya mengkaitkan dengan apa yang sudah dilakukan di sekolah kami, dan kami menerima respon ataupun tanggapan dari teman-teman lain. Demikian diskusi dari saya. Terima kasih.